mempelajari materi novel. Novel merupakan hasil imajinasi atau khayalan penulisnya. Novel memiliki dunianya sendiri. Kalian dipersilakan menikmati setiap kisah, mengambil hikmah, hingga memberikan suatu apresiasi dalam bentuk kritik ataupun komentar. Ini dia contoh-contoh novel yang ada di Indonesia. Ya, sekarang kita akan mempelajari unsur intrinsik dalam novel. Di dalam sebuah novel ada 4 unsur intrinsiknya. Yang pertama ada tema, kedua tokoh, ketiga alur, dan keempat latar. Kita bahas satu-satu. Tema adalah gagasan yang dikembangkan menjadi cerita secara berkesinambungan dan bertautan. Keberadaan tema dalam sebuah novel berperan sebagai posisi yang sentral, sehingga untuk memahami sebuah tema, cerita diperlukan pemahaman isi dari novel yang cermat. Lalu tokoh, apa itu tokoh? Tokoh adalah individu rekan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Karakter tokoh disebut juga penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan sifat, watak, karakter pelaku dalam cerita. Macam-macam karakter tokoh dalam novel remaja. Yang pertama, ada tokoh protagonis. Apa itu? Tokoh yang memiliki karakter baik, disukai, dan diidolakan pembaca atau pendengarnya. Kemudian ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang memiliki perwatakan tidak baik, dibenci pembaca atau pendengarnya. Dan yang ketiga, ada tokoh tritagonis, yaitu tokoh pembantu yang bersifat netral, baik bagi tokoh antagonis maupun tokoh protagonis. Mengidentifikasi karakter tokoh dalam novel remaja. Identifikasi karakter tokoh artinya menggambarkan karakter seseorang tokoh pada suatu cerita. Teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi tokoh ada 2 macam. Yang pertama, teknik analitik dan teknik dramatik. Teknik analitik yaitu karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarangnya. Lalu teknik dramatik yaitu karakter tokoh diungkapkan melalui penggambaran fisik, lingkungan, dialek atau bahasa, pola pikir, dan sebagainya. Alur adalah rangkaian peristiwa yang dijalin untuk menggerakkan jalan cerita. Macam-macam alur, ada 3. Ada alur maju, yaitu alur atau jalan cerita yang disusun berdasarkan urutan waktu atau naratif dan urutan peristiwa atau kronologis. Yang kedua, alur mundur, yaitu alur atau jalan cerita yang mengembalikan cerita ke masa lalu atau waktu sebelumnya. Lalu yang ketiga, ada alur campuran atau yang lebih dikenal dengan flashback, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Cerita bergerak berawal dari tengah menuju ke awal, dilanjutkan ke akhir cerita. Rangkaian dari alur itu ada 5. Yang pertama, tahap pengenalan. Tahap ini dimunculkan sebuah cerita dengan mengenalkan tokoh-tokohnya, situasi, latar, waktu, dan sebagainya. Yang kedua, tahap peristiwa, yaitu tahap dimunculkannya suatu peristiwa sebagai penggerak cerita. Yang ketiga, tahap muncul konflik, yaitu tahap dimunculkannya permasalahan yang menimbulkan pertentangan dan ketegangan antar tokohnya. Yang keempat adalah tahap konflik memuncak. Tahap permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling atas atau berada di puncaknya. Tahap yang terakhir, tahap kelima adalah tahap penyelesaian, yaitu tahap permasalahan mulai ada penyelesaian atau jalan keluar menuju ke akhir cerita. Nah, terus latar nih. Apa itu latar? Latar adalah tempat, suasana, ruang, dan waktu terjadinya cerita. Latar dapat bersifat nyata atau fakta maupun imaji. Latar atau setting pada sebuah novel meliputi latar tempat, waktu, dan suasana. Sebuah novel akan lebih menarik apabila ceritanya dikemas dengan baik. Kemenarikan dapat ditimbulkan dari sudut pandang budaya, bahasa, adat, karakter tokoh, dan sebagainya. Sekian materi novel kali ini. Selalu kunjungi
www.bimbelku.com. Salam bimbelku.com.